Oke, sahabat klan, kita termin kedua. Dudu. Tadi saya mau minum oisi dulu, jadi saya langsung di-cut. Kenapa nanti sahabat klan tuh langsung ngiler kalau lihat oisi. Saya juga oisi tuh di rumah udah kayak minuman wajib. Oke, sekarang kita mau yang termin kedua tentang pertanyaan tentang pilek. Pilek ya, sahabat kalian juga pasti tahu banget yang punya anak-anak pilek lagi sebenarnya itu karena pilek dapat tuh biasanya berarangan ya kayak upin dan ipin datang gitu ya. Nah sebenarnya kan pilek itu kenapa sih sebenarnya, penyebab itu kenapa, dan obatnya tuh katanya kan obatnya beda-beda gitu ya. Nah kita tanyakan pilek itu apa sih Mama, Bu Ade. Sebenarnya pilek itu juga sama ya, reaksi tubuh juga. Jadi kalau pilek atau bersin kali ya. Oh iya. Kalau pilek sendiri tuh didefinisikan tuh sesuatu yang keluar dari lubang hidung, lendir, itu dibilangnya pilek. Tapi kalau bersin itu kan acim gitu ya. Itu adalah reaksi tubuh untuk mengeluarkan benda-benda yang masuk ke hidung. Jadi dia untuk reaksinya, kalau ada yang masuk ke hidung biasanya dia reaksinya itu atau ke penciuman biasanya langsung bersin. Tapi kalau pileknya sendiri itu mengeluarkan cairan kental dari lubang hidung gitu. Nah itu biasanya kalau pilek itu penyebabnya sih banyak, kayak Haemophilus influenza, kayak bakteri-bakteri yang lainnya lah ya. Jadi itu bisa. Terus ada lagi karena alergi juga itu bisa. Dan kalau yang satunya lagi ya karena memang ada reaksi tubuh aja. Tapi itu kalau hanya bersin biasa aja sih itu bukan dibilang pilek ya. Jadi pilek itu kadang-kadang ada dua. Ya karena ada yang tadi bakteri atau sama yang tadi reaksi alergi. Biasanya gitu. Biasanya kalau ketemu sama udara dingin dia langsung bersin terus jadinya pilek. Jadi itu alergi. Tapi kalau misalnya tadi karena adanya bakteri kayak tadi Haemophilus influenza atau Streptococcus atau yang lainnya itu juga bisa bikin pilek, tapi biasanya itu dibarengi dengan demam. Coba apa yang harus dihindari ketika kita memang pilek, anak kita pilek nih, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ada nggak sih sebenarnya kalau lagi pilek batuk gitu? Kalau lagi pilek gitu ya, pertama tuh anaknya itu harus tenang sih. Jadi dia kan pilek berarti kan kadang-kadang anak yang bikin dia tenang itu dia mampet. Terus jangan kalau pilek itu pakai kain yang kering, harus yang basah. Jadi kalau misalnya dikucek-kucek itu bisa ngelukain. Dan itu juga perih gitu. Terus ada satu lagi, kalau untuk yang boleh dipakai itu yang bahan-bahan dipengestan, apa ya kalau kita bilang tuh pelega pernafasan gitu ya, seperti kayak mencium minyak kayu putih atau kayak balsem gitu. Nah setelah itu harus kita tahu ini tuh pileknya nih karena apa. Harus dibedain antara pilek karena bakteri atau pilek karena alergi gitu. Kalau alergi ya jadi ada bahan alergen kan, ada bahan yang bikin dia alergi. Nah itu yang harus dihindari. Misalnya dia nggak kuat sama udara dingin, berarti jangan main dingin-dinginan. Misalnya dia nggak kuat sama debu, berarti debunya harus rumahnya harus bersih. Orang tuanya harus rajin. Iya, harus bersih. Ya, tapi kalau misalnya karena bakteri, biasanya itu yang agak lama. Pileknya biasanya ditambahin dengan demam. Jadi terus-terusan. Nah, itu yang biasanya kita sampai kasih dia itu untuk antibiotik. Tapi jangan cepet-cepet kasih pada anak, jangan terlalu cepet-cepet kasih antibiotik. Biasanya sih karena memang begini ya Bu, yang namanya anak kecil itu sistem daya tahan tubuhnya itu belum sempurna. Jadi tidak sebaik dan tidak sekuat pada orang dewasa. Jadi dia juga pun lagi belajar untuk menaikkan sistem daya tahan tubuhnya gitu. Jadi harus tahu. Setelah itu ya vaksin paling tidak vaksinnya itu kalau untuk yang anak-anak ya
dasar. Tapi kalau misalnya ada flu-flu ya biasanya vaksin influenza. Gitu aja sih. Jadi Pak influenza juga ada vaksinnya. Ada vaksinnya. Saya baru tahu. Saya tahunya cuma isi makan seblak bakso. Ternyata ada vaksin. Iya, tapi ya lebih dari yang vaksin yang begitu-begitu, lebih baik memang kita harus menjaga dulu lah kebersihan kita. Gimana Ya juga benar menjaga sih. kebersihan? Jadi kalau lagi flu pakai masker, lagi batuk gitu ya, batuk pilek pakailah masker, cuci Lagi tangan. cantik jangan pakai masker. Benar, cuci tangan, jaga jarak. Itu memang benar sih, itu untuk mencegah virus supaya karena kan kalau kita hanya bersin anak-anak misalnya anak-anak lagi Ngumpul-ngumpul bermain, gitu. lagi ngumpul, dianya pilek, dianya bersin, dianya megang-megang, nah itu makanya harus cuci tangan. Kebanyakan sih virus, karena virus kebanyakan mah. Jadi memang kesehatan kayak jaga jarak itu bukan karena corona, memang Karena memang virus seharusnya juga sih, harus iya, benar. harus nggak jolim kesian ke anak lain Benar. gitu ya. Jadi kalau Jadi kitanya lagi memang sakit juga harus kitanya juga ya ini Tuhan, saya aja. punya virus kecil. Banyak ini virus apa ini? Virus kemudian kalau saya nanti takut kecipratan. Jadi awet muda. Usianya. Mudanya iya, awetnya enggak. Nah itu sahabat Quran. Jadi ada beberapa yang memang harus dihindari juga. Dan kita pengen tahu sebenarnya. Sekarang kita pengen pertanyaan terakhir yang ketiga. Oke sahabat Quran, jangan kemana-mana. Kalau pengen bermanfaat, makin bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nih mau termin ketiga tentang luka. Kenapa saya juga nanya juga tentang luka, karena memang banyak juga yang ketika jatuh nih ada luka, tiba-tiba rambut sigmanya digini-gini. Saya nggak ngerti gitu. Dan juga ada juga yang bilang kalau ketika luka kan ada nyendol tuh ya, kalau orang mah nyendol gitu ya, benjol, langsung kasih trombopop gitu. Lebam. Kalau lebam gitu. Nah sebenarnya kita pengen tanya juga nih, kalau jatuh tuh mah, jadi sebenarnya pertolongan pertama pada saat kita jatuh tuh langsung ku rambut atau bagaimana, atau pakai air atau gimana sih mah kalau jatuh terus ada lebam gitu tuh mah, atau ada benjol gitu, apa sih harus kita lakukan nih? Kita bingung nih sebagai orang tua. Jadi panik duluan. Panik dulu, gitu. Jadi pusing. Jadi kalau anaknya jatuh, ya jangan panik dulu. Ntar anaknya panik, semuanya jadi panik. Anaknya tetap anaknya nangis lagi, ibunya gini-gini. Ibunya heboh dulu ya, ibunya heboh sendiri, anaknya sendirian. Kalau misalnya anaknya jatuh, ya kalau jatuh itu kan luas sekali. Misalnya dia jatuh ya pertama sih anaknya dulu disingkirkan dari benda-benda yang dari tempat berbahaya gitu. ya, dari tempatnya tidak. Jadi dibuat nyaman dulu lah. Gitu. Biar Jadi, nggak shock gitu ya. biar nggak shock, apalagi kalau jatuh ketiban yang benda keras atau yang runcing atau yang tajam, berdarah, ibunya pasti itu udah akan panik duluan. Bener. Ya kan? Tapi jangan panik dulu, anaknya dulu aja deh diambil dari benda-benda yang itu, terus ditaruh di tempat yang aman, anaknya. Baru di situ kita lihat tuh ya. Jadi kan kalau jatuh kan banyak nih, nggak hanya dia berdarah atau yang tadi Bu Tia bilang kan pasti ada benjol gitu, ya. Lebam juga. Tapi biasanya kan kita harus tahu dia misalnya kalau jatuh kenanya benda tumpul, biasanya kan benjol. Ya. Nah itu tenang aja, jangan. Tapi nggak usah sampai dipakein apa tuh tadi, rambut diusap-usap ya, rambut apa ya? Rambut emaknya gitu. Buat apa tuh? Mending nggak ngerti. Mending kalau rambut saya panjang gitu kan. Nah pas nggak kepanjang saya cabut kemana gitu. Oh, Tolong ibu orang lain. Bener, tapi orang sudah gitu ya. Jeduk terus. Kayaknya sih nggak ada ya Bu itu mah. Kalau orang Ancara masih gitu ya, masih. Oh gitu ya. Masih. Saya masih. Ya udah kalau gitu dilurus. Sama emaknya saya bingung karena saya mau jambak punya saya tuh pendek gitu. Kalau jadi diluruskan ya. Kalau misalnya nih yang tadi ya, kalau lukanya dia jatuh karenanya benda tumpul. Ya, berarti kan kalau benda tumpul bukan berarti ini. Jadi terus udah gitu kan dia benjol, terus udah gitu kan dikasih rambut tuh. Ya nggak usah digitu-gituin. Nah, jadi pertolongan pertamanya apa dong? Jadi pertolongan pertamanya tadi dipindahin dulu ya. Dulu ya tadi anaknya, terus nggak usah dipakein rambut, nggak usah dipakein macam-macam. Tenangin dulu aja anaknya, dilihat apakah pertama dari kegawat daruratan kalau benda tumpul, terusnya dia benjol itu dilihat aja dulu dalam rentang waktu. Ya, jadi apakah dianya muntah, ada muntah, atau ada kehilangan kesadaran, gitu. Jadi kalau misalnya dia jatuh dari motor kan jatuh, kenapa gitu ya, terus benjol,
itu biasanya kami suka nanya, tadi dia muntah nggak Bu setelah jatuh, atau dia sadar nggak setelah jatuh, gitu. Kalau misalnya nggak ada muntah dok, nggak ada sadar dok, ya udah pelan-pelan nanti baru deh dilihat lukanya. Jadi itu kan kalau benjolan lebam gitu, dia kan pendarahannya di dalam. Oh, makanya jadi benjol gitu ya? Makanya dia jadi benjol gitu ya. Nah nanti itu baru kalau dianya butuh pertolongan yang tadi, kalau ada muntah dan hilang kesadaran. Tapi kalau nggak ada, biasanya mah nggak, kita kasih obat-obatan penghilang pereda nyeri aja dulu gitu. Yang paling enak ya yang tadi, kalau nggak ibuprofen ya paracetamol gitu. ya. Setelah itu baru deh dikasih salep yang tadi, boleh seperti salep-salep kayak Trombopop tadi? trombopop tadi, itu nggak apa-apa, dia nanti akan yang benjolan itunya tuh yang isinya darah biasanya itu akan menyerap lagi ke dalam tubuhnya dia, jadi tenang aja. Tapi pada saat selama itu ya harus diobservasi Bu. Jadi nggak kadang-kadang setelah jatuh dia muntah atau dia kehilangan sadaran, tidak. Jadi kita harus lihat lagi selama itunya kayak dalam waktu 3 atau 5 hari dilihat anaknya gimana nih habis jatuh. Karena kan kita ngobrolinnya tentang jatuh di kepala Yang benjol-benjol gitu ya, bukan seluruh tubuh. Jadi kalau misalnya yang di kepala itu ya tadi aja. Jadi dia kehilangan kesadaran, nggak tahu-taunya dia dalam waktu berapa hari tahu-taunya dia hanya tidur aja. Iya. Itu nggak boleh. Terus tiba-tiba dia muntah-muntah. Gitu. Muntahnya juga ya muntah proyektil kadang-kadang atau muntah langsung gitu. Itu juga tidak boleh. Itu harus dilihat di dalam kepalanya untuk dilihat bagaimana-bagaimananya. Tapi kalau misalnya pada saat dia itu jatuh tapi tidak ada apa-apa, yang nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada muntah, sudah ada tadi kehilangan kesadaran, cepat bawa ke dokter atau ke rumah sakit terdekat. Ke dokter, ke rumah sakit terdekat. Kalau dekatnya ke klinik Ciharang boleh. Nanti bisa di deskripsi box ya alamatnya. Nanti ketemu sama dokter Ade. Nggak ketahuan kan wajahnya? Nanti kalau udah nggak corona. Jangan kaget kalau secantik saya. Waduh. Jadi gitu Bu Tia. Tapi kalau misalnya jatuhnya lukanya itu kenanya, itu kan tadi benda tumpul. Kalau misalnya yang benda tajam, misalnya kena inian apa? Ya yang lancip-lancip kayak gini nih. Tiba-tiba gitu. luka. Tiba-tiba luka. Kalau banyak sekali, tenang aja ibu-ibu. Ya kalau lukanya kenanya terbuka, terusnya darahnya banyak di kepala, tenang aja ibu-ibunya. Pertama, lukanya itu kalau nggak gede, misalnya kita lihat aja disiram aja pakai air, nggak usah pakai betadine atau apa, menyakitkan. Iya, langsung betadine biasanya ya. Jangan pakai disiram dulu, pakai air aja biasa. Airnya air yang mengalir. Oh, yang mengalir. Mengalir biasa, nanti dilihat. Setelah itu baru lukanya itu tutup aja. Kalau ada kain, baju, sapu tangan, ditutup aja. Ditekan aja. Oh gitu? Ditekan aja. Nanti akan kelihatan tuh lukanya. Kalau lukanya gede sekali, itu baru dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan penjahitan. Karena akan sulit untuk rapat lagi. rapatnya lagi kalau dijahit gitu. Iya. Tapi kalau misalnya lukanya kecil ya udah biarin aja, kita kasih salep antibiotik juga nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau luka lebam, mau luka terbuka, mau luka yang benjol, itu pasti akan menyisakan setelahnya itu rasa nyeri sama anak-anak. Iya. Ya kan biasanya. Jadi setelah dia ini nanti malamnya kadang-kadang dia suka nyeri, rewel juga ya. Sakit kepala itu wajar ya, karena sakit karena kan terbentur itu cukup dengan paracetamol atau ibuprofen juga nggak apa-apa. Itu aja sih. Jadi cukup dibersihkan dengan air yang mengalir, terus ditempelkan. Kan ini untuk di rumah ya. Jadi nggak usah dipakein betadine, obat merah apa semuanya. Udah biarin aja dulu. Langsung. Nanti bawa aja ke rumah, itu untuk yang lukanya terbuka ya. Iya. Taruh aja dulu. Terusnya ditekan aja, bawa ke rumah sakit. Nanti biar yang nyucinya itu dari rumah sakit aja atau dari klinik atau dari dokter setempat. Oh gitu tuh, alhamdulillah, amin. Insya Allah bisa berbagi dengan Bu Dokter Ade yang cantik, solehah dan luar biasa. Sukses juga untuk kliniknya, manfaat dunia akhirat dan sukses dunia akhirat. Dan saya juga doakan untuk sahabat kalian dimanapun berada yang mempunyai sesuatu yang sedang diimpikan, semoga Allah mudahkan, lancarkan. Dan pastinya yang paling
yang paling ingin Allah kekalkan, ingin Allah manfaatkan, itu yang penting satu, niatnya akan Allah dan berbagi untuk semua. Begitu sahabat Quran. Terima kasih banyak dan terima kasih banyak Bu Dokter Ade. Terima kasih banyak. Kita tutup ya. Kita tutup, insya Allah nanti kita bertemu lagi, dan kalau ada yang bertanya silakan di komentar ya. Nanti yang balas juga bukan saya. Nanti ada telepon. Ada apa gitu ya. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran.